Apakah Yesus dilahirkan hubungan antara laki-laki dan perempuan? Jangan tanya hubungan. Adam pun juga ada, bukan dari hubungan juga kalau soal itu. Oke. Jadi begini Bu, setelah dia Gereja kau yang tidak beres kau. Banyak penyembah manusia jin di situ. Betul yang kata Ustaz Abdul Somad. Salib itu ada jin tau kau. Saya tanya, kalau salib kau tuh ada jin apa enggak? Salib kau ada jin enggak? Ada. Nggak ada jin. Ada. Jangan engkau ya Ada fitnah, kan? apapun yang menyerupai apapun. Nah, Yohanes 3 nomor 13 dan 14 coba dibaca Bang. John 3 Nomor 13 sampai 14. Yang 14 yang nggak usah, 13 saja. Tidak ada seorang pun yang telah Naik Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus itu siapa? Cahaya, dikatakan Yesus itu adalah isi belisis. Nah, karena dia kilat seperti cahaya yang memancar, yang turun dari langit. Bukankah Paulus bertemu dengan cahaya? Anak manusia itu turun itu dengan tubuh kemuliaan. Apakah tubuh kemuliaannya bisa kelihatan? Bisa, karena kalian mengatakan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti Yesus kelihatan. Ketika dia bangkit, kalau kata kalian, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sementara dia juga makan ikan goreng. Nah, apa mungkin Yesus datang, dia menampakkan diri berupa cahaya? Tidak mungkin. Pertanyaannya, siapakah yang dijumpai oleh Paulus di padang gurun? Karena Yesus sendiri sudah mengatakan, berhati-hatilah kamu, akan ada yang datang mengaku sebagai Mesias. Suara yang didengar oleh Paulus itu bukankah mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu? Silakan Sak. Gak gitu dong suaranya. Gitu ya. Suaranya gini. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sekarang Bang Saka, Itu suaranya Saka. kira-kira yang datang kepada Saulus, Yesus, anak Bunda Maria, atau Kristus? Karena kepada Bunda Maria tidak dikatakan engkau akan menamai dia Yesus Kristus, tetapi yang menjadikan dia Kristus itu adalah Paulus. Coba baca di Roma 9 nomor 14. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit. Kebalik. Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya dia menjadi Tuhan. Dia tidak mengatakan Yesus. Terus di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus harus menanggung hukum kutuk. Ayo, Kristus mana ini? Ya, Silakan jawab, saya menikmati. Kalau dari saya simak tadi dari perkataan itu berarti yang datang ke Paulus itu bukan Yesus. Kalau dari simak ya, dari perkataan itu, berhati-hatilah akan datang Mesias palsu. Berarti itu bukan Yesus lagi, itulah kalau dari menurut aku. Oke. Kalau menurut Saka bukan Mesias lagi, bukan Mesias lagi itu yang datang. Oke. Ketika Yesus sudah naik ke surga, siapa yang datang kemudian hari mengaku dia adalah Mesias? Gimana ya, belum saya bisa pastikan lah, gitulah. Setelah Yesus naik ke surga, baru datanglah pernyataan-pernyataan dari Paulus, dia bertemu dengan Yesus. Betul tidak? Secara logika. Karena dia katanya mendengar suara Yesus, akulah Yesus. Betul tidak, Saka? Ya. Setelah Yesus naik, nah, padahal Yesus sudah wanti-wanti tadi di dalam Matius 24. Berhati-hatilah kamu, akan ada orang yang mengaku, akulah Mesias. Contoh, saya pergi selama 1 minggu keluar kota. Saya sudah bilang sama pembantu saya di rumah, kalau datang nanti kamu dengar ada yang mengaku kalau itu saya, jangan kamu percaya ya, jangan dibukakan pintu. Siap Bu. Nah, rupanya diketok. Dia telepon, Bu, tolong transfer dulu uang, ini saya dari Nora katanya. Padahal saya sudah wanti-wanti, saya sudah kasih tahu, hati-hati kalian. Kalau ada nanti mengaku-ngaku saya, itu bukan saya. Dan dia membuat tanda-tanda mukjizat. Terus mengusir setan dalam nama aku. Bukankah Paulus mengerjakan itu semua? Membuat tanda mukjizat. Coba Bang Mikael baca di Galatia 1 nomor 11. 1. Nomor 11 sampai 12. Oh. Galatia 1.
Coba. Apa kata Paulus? Ya, bentar ya. Lihat Galatia 1:11. Apa kata? Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sekarang Yesus Kristus mana yang dimaksud oleh Paulus? Sementara Yesus memberitakan Injil. Yesus itu adalah manusia. Kenapa dia mengatakan bukan dari manusia? Bukankah dikatakan yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, 2 Yohanes 1:7, dialah antikristus. Dialah si penyesat. Nah, si Paulus mengaku dia menerima Injil itu dari mana? Bukan Injil dari manusia. Terus Yesus Kristus mana yang dia maksud? Iya, oke. Ya, Nantilah saya konfirmasi dengan Romo. siapa Akulah jajus yang kau minum. Assalamualaikum Bang Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kak. Stadio. Jadi di mobil gimana? aja dia nih. Waalaikumsalam. izin Daripada di pabrik. izin turun, ada kerjaan. Nanti kalau nggak sibuk saya naik lagi kemari. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke. Repot Pak Pendetanya ya, Saka. Jangan terguncang kok Bang. Santai aja Bang. Udah terguncang dia. Memang begitu ketawanya Kak Nora. Ketawanya ketawa jahat. Nanti kan Tahu aja. Selamatkan pagi. Indra Heru dan Leo Mart nih, Wai. ini Bang, ini Kak Nora kalau ketawa antagonis dia. Iya, sayangnya saya tidak dibawa main film sebagai apa kan dendam kesumat bangsa dari Dendam alam kubur. pelet aja. Gak apa-apa nih PLN. Tertawanya serem gitu. Pagi. Ya. Ya silakan Leomar. Tadi kan udah kau simak kan? Silakan gantian ya, jangan berbeda. Ya enggak Tadi- nyimak sih apa yang dibahas. Siapakah yang dijumpai Paulus di padang gurun? Yesus Kristus mana yang dijumpainya itu? Mesias mana? Kurang tahu saya. Bentar, Bisa saya bacakan tanya dulu ya. ayatnya biar Gak apa-apa Kak Nora diulang aja, ulang lagi. Nanti setiap Kristen Ayo, lagi biar ulang saya lagi. buka. Jadi biar Sakit teman-teman kepala netizen aku, juga teredukasi gitu loh. Mereka bisa Edukasi catat ulang gigi ayat-ayatnya. kiper itu banyak kali datanya sudah sakit juga kepala aku membuka-bukanya. Ya nggak apa-apa, pahala itu Kak. Teman-teman di bawah, setuju nggak teman-teman Pahala. netizen di bawah? Pahala bentar, mau baca Bible. sudah. Tidak pahala mau Itu- baca Bible. Bukan loh, pahala ilmu yang mereka dapatkan dari data-data yang kakak sebutkan tadi. Setuju nggak teman-teman di bawah? Pahala pula. Tuh, setuju. Oh, baik, kalau boleh sama bertanya, menurut Ilmu ibu yang ini bermanfaat, yang Kak, gitu dari loh. Paulus itu siapa menurut ibu? Oh, tunggu dulu. Berarti si Hendra yang nyambung, Leomat yang nggak nyambung. Bagaimana Biar Hendra? menurut ibu yang dijumpai oleh Paulus siapa? Tidak bisa menurut saya. Nah, sekarang Iya. yang saya pertanyakan. Sebentar, ibu kan menuduh bahwa yang ditemui Paulus waktu ditemu Paulus di padang itu bilang ibu bukan Yesus. Sekarang kan saya balik bertanya, jadi siapa yang dijumpai oleh Paulus? Kan ketika Yesus dia- mengatakan di dalam Lukas 10 nomor 18. Aku beda melihat konteks. iblis. Sebentar dulu, kok beda konteks. Kalau baca Alkitab, kita baca satu ayat satu cukup. Jangan pindah-pindah dulu. Ini dulu kita bahas. Bukan, nggak begini. Menurut ibu Oke, siapa? sekarang Menurut- saya tanya sama kamu. menurut ibu siapa? Oke, Lukas si Bilis. Menurut Kisah Para Rasul 26 nomor 13, cahaya apa yang turun dari langit? Bentar. Menurut ibu siapa yang dijumpai oleh Paulus? Si Bilis. Kan ini Si Bilis. Ini kan kita kan sedang lagi cari. Apa dasarnya ibu mengatakan bahwa yang menjumpai Dasarnya Paulus Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis Oke, kita jatuh dari baca. langit seperti kilat. Ya, kita baca Lukas berapa? 10:18. Bentar, carikan ayatnya. Carilah. 20. 11. Bang Hendra, pelan-pelan ya Bang ngomongnya sama kakakku ya. Jangan ngegas ya Bang ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk Sebentar, kita baca dari ayat 17 ya. Kita baca dari 17. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada
kepada kami demi namamu. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdapat di sorga. Nggak ada kaitannya ayat ini dengan Oke, terserah kamu. Paulus. Sekarang saya tanya, cahaya yang memancar, yang turun dari langit melebihi matahari itu cahaya siapa? Loh, di sini kan dikasahkan kilat, Bu. Kalau yang Saya kalau tanya yang di dalam cahaya, di dalam Anda kisah bisa para katakan rasul, kisah para rasul 26 nomor 13. Saya terima. Kau tidak akan percaya bahwa itu berkaitan dengan kisah para rasul 26. Kisah para rasul 26 nomor 13. Cahaya yang lebih terang dari matahari itu cahaya apa? itu kemuliaan Kristus. Nah, tunjukkan sama saya Kristus punya kemuliaan berupa cahaya. Oke, sebentar aku carikan ya. Ketika Yesus membawa murid-muridnya naik ke atas gunung ya. Ya. Bentar, diskusi dulu sama Hendra, jangan lupa tarik napas. Gak usah, jangan diskusi lagi. Kalau kita diskusi lagi sama yang lain, bisa jadi nggak fokus. Aku sabar untuk tahu. Tunjukkan kalau Yesus Kenapa, datang berupa cahaya. Kenapa Bang Dio? Nggak, aku bilang Bang Hendra tarik napas. Tenggelam dia kan? Mulai panik. Sabar. Ini ujian. Ayo kita goyang dua jari. Oke, ini ya. Dalam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama Itu di dengan mana? mereka yang naik- Itu di mana? Di Matius 17 ayat 1 dan Oh, nggak nyambung. Nggak nyambung. Jangan Anda tadi lompat-lompat aja- lah. Anda tadi lompat-lompat. Jangan lompat-lompat. Tadi kau mengatakan jangan lompat-lompat, fokus ke satu data ya satu data. Jangan lompat-lompat. Iya, Saya satu pengen data ini kan Alkitab saya. saya pengen. Begini, Bu. Jangan Saya lompat. kan Tadi tadi saya mengatakan. mengatakan. Saya Bukan mengatakan saya, cahaya. gimana cahaya Jangan yang- lompat-lompat. Enggak, jangan lompat. Gini Jangan baca aja lompat. Ibrani 1 ayat 3. Nggak boleh lompat. Tetap di dalam Ibrani kisah 1 ayat 3. Kenapa Nggak Ibu boleh Nora lompat? Nggak boleh. Kenapa lompat juga ayatnya? Apa hubungannya Kenapa kita Anda para rasul lompat dengan juga? Paulus? Nggak boleh lompat, enggak. Diam dulu, Leo. Saya nggak lompat, Bu. Saya nggak lompat. Saya tadi mengatakan yang jatuh yang jatuh dari langit itu cahaya adalah Sibilis. Kau mengatakan di mana? Di dalam Lukas 10 saya bilang, oh itu beda konteks. Nah, itu yang membawa itu juga beda konteks. Itu beda Kilat, konteks. bukan cahaya. Saya minta, Anda bertanya. saya minta di dalam Kemuliaan. Kisah Itu 26. pertanyaan apa? Ya? No, Sekarang saya- no. Pertanyaan kau juga tadi. Ibu nggak boleh begitu. Kau pertanyaan kau Kita- tadi sama saya di mana cahaya itu adalah Sibilis. Saya tunjukkan di dalam Lukas, jangan lompat kata kau. Sekarang saya minta jangan lompat juga dong. Tunjukkan di dalam Kis 26 bahwa Yesus sendiri mengatakan cahaya kemuliaan itu adalah dirinya. Ayo. Ya, Jangan lompat. Kita akan tunjukkan. Jangan lompat. Enggak, saya nggak boleh. Saya Bukan nggak mau lompat. Bu, ini Saya masih nggak di dalam lompat. Saya nggak Alkitab. mau. Ini masih di dalam Injil. Saya nggak Ya? mau. Ini masih Saya di nggak dalam mau. Injil. Jangan Beda lompat. dengan Anda, ketika Anda ditanya Quran, No. Kau jangan di sini melakukan ketika apa? Anda ditanya Quran, Anda akan lari ke hadis. Berbeda dengan kita. Kalau kami nggak lari untuk menafsirkan. Karena Itu kau cuma punya satu kitab. Ini Cuma satu, Bible doang. Kalau Cuma kami perjanjian tidak baru. menjabarkan Al-Quran itu dari hadis. Nah, itu diriwayatkan langsung oleh baginda Rasulullah. Kalau Sebentar, Bu. bukan dari baginda Rasulullah itu tidak dikatakan hadis. Paham? Berarti Nah, apa yang sekarang dikatakan jangan Rasulullah lari, itu- jangan apa-apa. Saya tidak mau kau lompat, tetap di Kisah Para Rasul 26. Tadi saya mengatakan Bang Hendra, nanti begini, Nggak boleh izinkan orang. begitu dong. Hendra, Ya. kau fokus aja, fokus nanti kalau kau mau bahas hadis Al-Quran sama aku, ya. Boleh, Tabir boleh, kau di sini, boleh. ya. Oke, Nah, jawab dulu sekarang tuh kau pertanyaan orang. tunjukkan. Kau tunjukkan. Nah, Di saya mana membaca di dalam Kisah Para Anda Rasul? terima. Enggak. Tadi saya sudah katakan, cahaya yang datang kepada si Salulus itu dikatakan Yesus adalah Sibilis. Oh, Bagaimana beda, mungkin kau mengatakan beda. itu, Nora? Begini, Bu. Di dalam Lukas 10. Begini. Oh, itu beda konteksnya, Nora. Nah, sekarang kau bilang itu adalah cahaya kemuliaan dari Yesus. Nah, pertanyaan saya itu di mana tertulis? Di dalam Kisah Para Rasul. Berarti menurut anda ini yang dijumpai oleh Paulus ketika perjalanan ke Damsyik itu adalah iblis, gitu.
Loh memang iya, karena Yesus mengatakan di Oke. dalam Matius Matius Oke. 24, Kita diam dulu, kita diam bisa- dulu, diam dulu. Matius 24, Yesus mengatakan berhati-hatilah kalau ada yang datang mengaku akulah Mesias. Nah, Nah, ketika ini Yesus Anda sudah lari. pergi, Tadi Anda kita berbicara tentang cahaya, ya kan? Tentang cahaya. nah betul. cahaya itu ngomong apa? Sebentar. Menurut Anda Cahaya itu kan, bilang apa? Tunggu dulu, Enggak. cahaya itu bilang apa? tadi kan Anda mengatakan bahwa yang Cahaya ditimpakan itu oleh- bilang apa kepada sisa lulus? Oh, enggak semua cahaya itu harus iblis. Kan Yesus berkata, Saya "Aku tanya melihat cahaya itu bilang iblis apa jatuh kepada seperti-" Saulus? Saya tidak bilang itu, saya tanya cahaya itu bilang apa? Bilang apa dia? Bilang apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Nah, terus kata Sebentar. Paulus Bentar, apa? Paulus bukan hanya melihat cahaya, tetapi mendengar suara. Nah, suara itu mengatakan apa? Cahaya itu kan ngomong kan? Kan ngomong Iya, cahaya itu Saulus, kan? Saulus. Nah, Mengapa engkau mengenai aku? cahaya itu mengaku dia itu siapa? Sedangkan yang Anda bawa tadi, Yesus Cahaya berkata, itu mengaku dia itu siapa? Paham nggak pertanyaan saya? Iya, Cahaya dia itu mengaku dia itu siapa? Yesus. Yesus itu Akulah siapa? Yesus engkau aniaya itu. Dia Mesias bukan? Ya, Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, di dalam Matius 24 Yesus sudah mengatakan apa? Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Berhati-hatilah kalau ada yang mengaku aku adalah Mesias, jangan kau percaya. Lihat di padang gurun, lihat di sana, lihat di sini, jangan kau datang. Nah, pertanyaannya, Bu, yang mengaku konteksnya berbeda. Mesias Itu berbicara. itu konteksnya beda. Kalau begitu konteksnya juga beda yang kau bilang Itu tadi. berbicara tentang akhir zaman. Di akhir zaman nanti, ya penyesat itu akan semakin merajalela. Nah, sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7 Mesin-mesin penyesat itu palsu. siapa? 2 Yohanes 1 nomor 7 penyesat itu siapa? Ya, antikristus Ya, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai. sebagai manusia. Nah, di dalam Galatia 1 nomor 11 dengan 12, Paulus menegaskan bahwa dia menerima Injil bukan Injil dari manusia. Pertanyaannya, Injil dari mana dia terima juga kalau bukan dari manusia? Emang Yesus bukan manusia? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Galatia 1 nomor 11, rupanya dia tidak ada data. Bentar. Kita jadi ujungnya nanti jadi ke yang poin kisah palsu 26. Bacakan. Saya bacakan kalau kami enggak seperti kalian. Bacakan aja lah. Kau bacakan kalau bisa bahasa Yunani lah. Kan original itu. Galatia berapa? Galatia berapa? 1 nomor 11. Galatia 1 nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu bahwa Injil yang kuberitakan ini itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab aku Nah, menegaskan sekarang pertanyaan saya, Yesus bahwa Kristus itu Injil adalah yang manusia kuberitakan- bukan? Sebentar dulu. Sebab aku menegaskan kepadamu saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena Nah. aku menerima dari manusia. Begini loh. Jadi dia menerima dari mana? Ini Injil ini diterima dari pernyataan Yesus Kristus. Nah, sekarang saya tanya, Yesus manusia bukan? Oke, kalau ada mengatakan oke. itu dia pernah menjadi manusia, tetapi kita kembali dulu. Sebentar dulu, Bu, sebentar, jangan dulu ketawa. Kita lihat dulu, Ya. kita balik dulu ke belakang, ya. Ya. Ke belakang, Apakah Yesus, ke belakang, apakah Yesus balik. dilahirkan? Apakah Yesus dilahirkan hubungan antara laki-laki dan perempuan? Jangan Dan- tanya hubungan. Adam pun juga ada, bukan dari hubungan juga kalau soal itu. Oke. Jadi begini, Bu, setelah kebangkitannya, dia sudah sepenuhnya menjadi Tuhan. Ya, Oh, menjadi berarti Tuhan. waktu dilahirkan dia belum Tuhan. Loh, bukan berarti. Maksudnya dia kembali kepada semulanya sebagai Oke, firman itu. setelah dia bangkit sepenuhnya dia jadi Tuhan, bukan manusia lagi. Oh iya, bukan lagi manusia. Jadi dia makan ikan goreng itu. Dia datang, Tuhan yang pertama. makan ikan goreng. Itu kan waktu dia belum bangkit dari kematian. Ya, tapi setelah Dia makan ikan bangkit goreng, dari dia minta kematian. kepada si Thomas murid-muridnya itu, dia sudah bangkit. Enggak, ini kan surat Paulus. Enggak, saya tanya dulu sama kau. Kau yang bilang tadi, ketika dia sudah bangkit, dia sudah sepenuhnya jadi Tuhan, bukan manusia lagi. Bukan kata Iya, kau. betul. Bukan lagi oke, manusia. yang dia makan ikan goreng itu, yang makan itu Tuhannya. Yang dia di mana? Ayat yang mana? Aduh, berarti enggak. Nggak pernah baca Bi. Aduh, enggak pernah baca. Parah Ternyata Hendra ini. Dia datang Nggak pernah kepada baca. si Thomas. Parah. Dengar. Bukan nggak pernah Waktu dia baca bangkit, Bible. sepenuhnya dia jadi Eh. Tuhan, dia nggak jadi manusia lagi kan? Kau bilang enggak. Kami Nah, tidak ketika si diajarkan. Thomas, dengar dulu saya. Ketika si Thomas merabat tangannya itu, yang dia rabat tangan Tuhan apa tangan manusia? Ya, tapi Thomas kan mengaku ya Tuhan, ya Tuhan Saya dan saya tidak tanya pengakuan. Ini Bunda bentar biar Bunda. dulu saya biar enggak Bang Leo, maaf. Biar dulu fokus Bang, ya. Saya orang yang tidak suka melompat-lompat terus membuyarkan konsen saya. Dia tadi mengatakan
Yesus bangkit sudah sepenuhnya jadi Tuhan. Saya bertanya, berarti tidak manusia lagi kan? Tidak. Tapi pernyataan dia nanti akan terbantahkan ketika Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia meminta apa yang ada pada kalian. Kau diam dulu. Biar dapat kita poinnya, Hendra. Daripada saya turunkan kau. Saya tidak mau di sini adu teka. Nah, pertama, dia meminta makanan. Yang ada hanya kami hanyalah ikan goreng. Akhirnya dia memakan ikan goreng. Karena si Thomas tidak percaya bahwa itu adalah Yesus karena dikiranya itu adalah hantu. Akhirnya Yesus menyuruh, rabalah tangan. Apa mungkin tangan hantu itu tidak dia berlubang? Nah, dirabanya. Nah, pertanyaan saya, itu yang dia bangkit, dia sepenuhnya Tuhan, apakah sepenuhnya manusia? Baru itu kau jawab. Karena kau tadi yang ngomong, tidak manusia lagi. Silakan. Buka mute-nya. Kau jangan bantah saya. Ternyata kau nggak tahu Bible kau. Saya lebih paham, saya ibu gembala. Boleh saya jawab Bunda? Ya silakan, kalau dia mungkin sudah mencerot. Ya, kalau Yesus kan nanti diangkat ke surga ya. Ya kan, baru keilahiannya kembali, kayaknya seperti itu Bunda ya. Jadi Saat dia bangkit ini, dia masih apakah ada di tidak ada dunia, manusia? dia Nah, masih dia bukan manusia. Nah itu, gitu dong. Hendra bilang nggak manusia. Hendrot. Tapi Belajar setelah kepada dia naik ke langit, kemungkinan itu yang bisa disebut keilahian Tuhan kembali kepadanya gitu. Hakikat Jadi Tuhan. tidak manusia lagi waktu dia naik ke surga. Iya, seperti itu kayaknya Bunda. Nah, kalau begini Bang, kita buat ya. Saya terima pernyataan dari Bang Leo. Dia naik keilahiannya sudah kembali lagi kepada Yesus. Berarti berupa roh. Ya, hakikat Allah ya, bisa juga disebut. Roh, ya kan? Roh kan? Iya, bisa juga disebut karena Allah itu adalah roh ya. Iya, memang kalau Bapa itu adalah roh yang diyakini oleh Kristen. Nah, berarti Yesus nanti naik ke surga, dia sudah berbentuk seperti roh Bapa lagi. Ya kan? Nah, manusianya nggak ada lagi ya Bang Leo. Bang Leo suaranya kecil Bang. Manusianya nggak lagi. Iya, bisa dia naik ke surga, hakikat Allah. Bang, kecil kali suara Bang, mendem. Suara Bang mendem. Oh, Gimana Bang? Hah? setelah dia naik ke surga, hakikat keilahiannya kembali kepada dia. Jadi Jadi ya, hakikat manusianya? itu adalah rohnya. Hakikat manusianya nggak ada lagi. Saya nggak tahu apa ada atau enggak. Gitu. Nah, karena begini Bang, maaf ya Bang ya. Kalau Abang mengatakan hakikat rohnya kembali kepada Yesus, nah, tapi hakikat manusia yang sudah tidak ada lagi, ini akan jadi gabrul Bang. Karena Markus melihat, tulisan di dalam Markus mengatakan murid-muridnya melihat bahwa Yesus itu duduk. Diam dulu lah, Hendra. Saya nggak suka kali dipotong loh. Jangan di-mute dong. Makanya kok diam dulu, biarkan dulu saya bicara, biar dapat poinnya. Karena penulisan di Markus bahwa murid-muridnya melihat Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau dia tidak berbentuk manusia, hanya berupa cahaya, bagaimana mungkin mereka tahu Yesus duduk? Markus berapa ya itu Bunda, biar saya lihat. Markus saya baca. 16, Markus 16 Bang. Bentar ya Bunda. Oke. Markus 16 ayat berapa Bun? Yang terakhir Bang. Coba lihat. Markus 16 ayat yang terakhir, ayat berapa ya? Terakhir baca aja Bang, nggak apa-apa. Nah, yang terakhir kan dikatakan begini. Tunggu dulu. Yesus diangkat ke surga dari 19. Setelah Yesus berbicara dengan mereka, ia diangkat ke surga. Di sana ia memerintah bersama dengan Allah. Maka pengikut, nah, itu kan dia katanya duduk di sebelah kanan. Ayat berapa Bun? Ayat berapa Bun? Sorry. 19 Bang. Ayat 19. Dulu Bang. Markus 16. Markus 16 ayat 19 ya Bun. Iya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kalau Yesus berupa cahaya kemuliaan, ya, tidak mengikuti kedagingannya lagi, Bang. Bagaimana mereka tahu Yesus duduk? Itu pertanyaan satu. Kedua, murid-muridnya melihat berarti Yesus sudah di tahta surga. Nah, kalau kita cara logika, Bang, jarak dari bumi mau melihat ke surga ini kira-kira berapa jauh jaraknya itu, Bang? Sehingga bisa surga itu dilihat, Bang. Karena itu
dikatakan bukan murid-muridnya saja, kalau di pasal-pasal yang lain semua orang katanya. Berarti banyak yang menyaksikan Yesus di surga. Nah, pertanyaannya, apakah surga dekat, Bang? Kalau secara logika kita memandang matahari Beginilah saja sanggup, Bang. kalau Ya, kita maka melihat, malas aku. kenapa Bang. dimikir terus? Ya kau diam lah, Bang Leo. Tadi waktu kau diskusi sama kau, Bang Leo apa? Kau lucu makanya. Kalau diskusi itu satu-satu. Gini loh, Silakan, kita ambil contoh ya. Ketika Stefanus dilempar dan dia mengenal ke langit, dia berkata, aku melihat anak manusia duduk di atas, di sebelah kanan Bapa kan. Dia berkata begitu. Bukan mata jasmaninya ini yang dia masuk, tetapi mata rohaninya melalui roh dia melihat. Yo, mata Kalau mata jasmani rohani. kita memang Kalau nggak mata bisa melihat. rohani. Itu kok sekarang aku tanya, itu penjabarannya kau dapat dari mana referensinya? Loh, kita kan roh. Nah, Enggak, saya tanya sama bisa kamu. berubah. Saya tanya sama kamu, referensinya dapat dari mana? Ya, kita lihat aja Injil Wahyu, kita Wahyu ketika Wahyu pula. siapa Kok seperti jangan Yohanes. lompat-lompat? Tadi saya lompat-lompat begitu kok nggak terima. Kok jangan lompat-lompat? Kok Begini, Wahyu? Bro. Wahyu Tadi- itu cerita. Wahyu itu menceritakan tentang akhir zaman. Nggak ada hubungan dengan mata rohani. Mata kiper. Iya, kalau mata jasmani kita nggak akan bisa pernah melihat Oke, surga dari bawah oke. Nanti ke atas. ini sedikit agak melenceng ya. Berarti yang melihat si Batseba dengan Daud mengintip Batseba itu siapa yang menuliskan itu? Bunda, semuanya saya turun dulu ya. Saya lanjut kerja dulu. Mohon maaf ya. Kenapa Bang Leo? Enggak, saya lagi kerja. Bentar, saya turun dulu. Selesaikan pekerjaanku. Nanti naik lagi. Ya, nanti naik lagi ya, Bang. Masih, ya. Dan dulu saya naikkan dulu yang lain. Bahas Bibelmu sendiri aja masih belepotan, apalagi mau bahas hadis. Bentar. Aduh, Mata Oke, kalau rohani begitu aku katanya. boleh bertanya. mata juling ini. Tunggu dulu, selesaikan. bertanya. Selesaikan dulu ini. Siapa yang dijumpai si lulus? Cepat. Saya sudah katakan bahwa itu Yesus, tetapi melalui Di mana cahaya Yesus suara. datang? Di mana Yesus mengatakan dia datang melalui dengan cahayanya? Loh, Paulus kan yang bersaksi. Paulus sendiri yang mendengar. Bahkan Yesus bilang bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. Gimana Kan Anda kata ini Yesus di dalam Matius 24, berhati-hatilah kamu kalau ada yang datang mengaku akulah Mesias. itu nubuatan tentang akhir zaman, Bu. Di mana tentang akhir zaman? Coba, Di mana? Coba di Matius berapa? Mari kita buka. Matius Kau cari 24. sendirilah, malas aku lagi, capek aku. Matius 24. Saya tahu kok ayatnya itu. Kalau kau tahu kenapa kau tanya? Matius 24 ya. Iya, nggak mau aku. Udah sakit aku kepala aku. Udah sakit hidungku. Iya. Udah tahu nanya pula dia. Mati berapa? Saya sudah tahu katanya. Hendra. Blair. Silakan deh, buka deh. Oke, ya. Kamu kan aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu percaya ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Bilik itu seperti Ka'bah lah. Janganlah kamu percaya, sebab sama seperti kilat. Sebab sama seperti Bang Dio, dia kilat. bilang bilik itu seperti memancar Ka'bah. dari sebelah timur dan menentukan kurang cahayanya asal. sampai ke barat. Demikian pula kedatangan Anak Manusia. diam kau. Sejak kapan bilik itu seperti Ka'bah? Kenapa pula kau bawa kau? Parah kali Mas Hendra nih. Aduh, kemana-mana kau. Entahlah. Bilik seperti Yang Ka'bah berbobot katanya. dikit lah. Ini Hendra tidak pernah baca Bible nih. Ketahuan ini. Aduh. Dari mana referensi bilik itu seperti Ka'bah? Iya, bilik itu Bawa berbentuk pula. seperti apa? Coba saya tanya sama kalian. Lo kau lah. Tanyalah sama yang penulis Iya, lainnya, betul, seperti orang yang Ka'bah. menerjemahkan. Sejak kapan bilik itu seperti Ka'bah? Modelnya Bilik seperti itu Ka'bah itu. Coba lihat di kamus. Berbentuk apa? Seperti apa bilik? Kau lah yang lihat. Kok saya lagi yang melihat gimana sih? Sekarang saya Kau tanya. yang kasih tahu. Sekarang saya tanya sama kalian. Nah, menurut Memang Kamus Besar aku- Bahasa Indonesia, bilik memiliki dua arti utama. Anyaman dari bilah bambu yang digunakan sebagai dinding atau sejenis gedek, tepas, sasak, dan ruangan kecil yang tersekat atau kamar. Sejak Nah, kapan itu bilik kan. itu Ka'bah? Sejak kapan Ka'bah jadi bunyi kamar? aja sih. Kamar. Berbentuk seperti kamar kan, kecil. Kau emang pernah ke Ka'bah? Loh, enggak pernah, tapi kan kita lihat aja. Kan sekarang kan gampang aja Kau mengakses. muncung kau itu yang kayak borjong kau. Sejak kapan bilik jadi Ka'bah kau? Saya tidak mengatakan bilik jadi Ka'bah, bentuknya sama, mirip. Kau cari dulu di KBBI bilik itu apa? Ya itu Anda sudah baca kan? Bilik itu bentuk anyaman. Sejak kapan Yes. Ka'bah jadi anyaman? Wah, bentuk. Coba baca saya terusin, coba baca. Bilik itu menurut KBBI anyaman dari bilah bambu. Ya terus.
Bilah bambu yang sebagai dinding atau sejenis gedek, tepas, sasak, dan ruangan kecil yang tersekat. Emang Nah, apa itu- tersekat? Iya, Binatang Kaba kau, memang- bangsa Kaba kau. memang Mak kau dulu tersekat. suruh bersundal, lintur kau. Kau gereja kau yang tidak beres kau. Banyak penyembahan manusia jin di situ. Betul yang kata Ustaz Abdul Somad. Salib itu ada jin tau kau. Bangsat kau. Setan. Biar aja tuh kena beres. Bawa Ka'bah pula dia. Bu, malu lah kau. Ternyata yang dijumpai siapa sih Bilis. Ternyata Ilibis. Percayalah kau sama si Sululus itu yang ternyata menerima dari si Bilis. Bodat kau. Kok Ka'bah kau sudah sakit hati kali kau. Hati-hati ke Bennett, Kak. Biarin aja, saya tidak peduli lagi. Akunku Berapa banyak. betul? Saya kan bukan mengatakan bahwa apa itu Billy. Sekarang saya tanya, kalau salib kau tuh ada jin apa enggak? Salib kau ada jin enggak? Ada. Nggak ada jin. Ada. Jangan engkau ya Ada fitnah, kan? tuduh apapun yang menyerupai apapun. Nah, Ada fitnah lagi kan seperti Abu Somad. Misalnya Loh, ada bukan jin. fitnah, memang Anda nyata. lihat ini salib. Sebentar, ada memang memang lihat. nyata. Loh, Iya, jin coba, emangnya kalau bisa nyata kelihatan? memang ada lihat. Jin bisa kelihatan. Kau bisa lihat iblis enggak? Si Oke, Bilis kalau kau bisa nggak lihat kelihatan, enggak? kenapa Anda bisa bilang kalau di Kau salib bisa ada lihat jin? si Bilis enggak? Bu, Bisa. Anda kan Kau bisa menuduh lihat bahwa si di salib. Bilis enggak? Saya tanya, kau bisa lihat si Bilis enggak? Oke lah, begini kita lanjut ke Paulus saja ya. Anda Kenapa bilang kau? tadi bahwa sebentar, Paulus kan Kau Anda bisa lihat si bilang Bilis enggak? Biar kutunjukkan si Bilis itu. Loh, iblis itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dia kendalikan kita. Nah, kenapa Yesus kau bisa lihat si Bilis? Gimana? Kenapa Yesus kau bisa lihat si Bilis? Oh, Yesus kan berkuasa. Anak Berkuasa Allah. dengan iblis. Iya, iblis itu nggak ada apa-apanya. Loh, buktinya aja dia maut dapat dia. Upah dosa adalah maut. Ternyata dia turun Tapi dalam dia- kerajaan mana? Saya tanya, kerajaan Iya, maut itu dia tempat maut. siapa? Kerajaan maut itu Dia, tempat dia siapa? turun ke dalam kerajaan maut, tapi bangkit Ah. pada hari yang ketiga. Saya tidak tanya bangkit. Kerajaan maut itu tempat apa? Dia memberi Kerajaan contoh maut itu tempat bahwa- apa? Kerajaan maut itu tempat apa? Ya kerajaan maut itu ya tempat siksaan. Iblis, kau mau sebut iblis tadi. Dengar Kau dulu. udah mau sebut iblis, kenapa gak jadi? Tempat Sebentar. kau bilang tempat tempat. Kerajaan maut tempat Anda tadi si Lilis. mengatakan, sebentar. Nah, pertanyaan Anda saya, tadi. enggak. Sekarang kita bahas tentang si Lilis ya. Kerajaan maut Ya, tempat oke, si oke. Lilis. Ngapain Yesus di tempat si Lilis? Dia turun di dunia orang mati. Ya Bahkan ngapain ada dia ayat turun ke tempat si mengatakan, Lilis? Ngapain dia di ke tempat si Lilis? Loh, dia kan diturunkan di Alkitab mengatakan bahwa dia turun Ah. ke dunia orang Ah. mati, tetapi bangkit Ah. pada hari yang ketiga. Saya tidak tanya bangkitnya. Sekarang Ya, tanya begini. juga lah. Sekarang Kenapa saya tanya begini. Yang menguasai alam semesta dengan si Lilis ini Tuhan atau bukan? Gimana? Yang menguasai semua itu Yesus kan? Oh, dia berkuasa Ya. atas segalanya. Nah, pertanyaan Segalanya saya, lah. kenapa Tuhan yang menguasai atas segalanya bisa dicobai sama si Lilis? Yang dicoba itu kemanusiaan. Tapi apakah sebentar? Tapi apakah Yesus menuruti apa yang dikatakan? Kemanusiaan, kerohanian. Ujungnya kemanusiaan. Ada aja kan dari tafsir semua Iya. semua mau kan aja tafsir kau dia. Sebentar, apakah Yesus mengikuti apa yang dikatakan Iblis? Bukan Apakah Yesus mengikuti. mengikuti apa yang dikatakan Iblis? Bukan mengikuti. Saya diuji oleh Allah. Sementara si Lilis itu menggoda saya. Saya tidak pernah diuji oleh si Lilis. Si Lilis menggoda manusia. Yang menguji manusia itu adalah Tuhan. Nah, ini kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia dicobai oleh si Lilis? Bu, apakah Yesus mengikuti apa yang dikatakan Iblis? Ya? Saya tidak tanya konteksnya. Kenapa bisa si Lilis mencobai Tuhan kamu? Begini aja Bu, begini aja lah supaya jangan panjang lebar kita punya diskusi. Sekarang tidak, kita tidak, bandingkan ajaran tidak. Paulus Yang sama- ini. Oke, yang ini Bukan, ya. kita bandingkan ajaran Paulus dengan- Sebentar. Nih, kau dengarkan saya. Bu, Di dalam Matius 4. kita bandingkan- Sebentar dulu. Iya, sebentar dulu di dalam Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai Lilis. Pertanyaan saya, roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai Lilis? Roh Kudus. Berarti Roh Kudus membawa Roh Tuhan Kudus ya? kongkol. Bukan sekongkol, karena mereka satu. Roh Kudus kongkol sama iblis. Itulah Tritunggal. Lah. Iya, Roh Kudus yang bawa iblis untuk Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Berarti Roh Kudus kongkol sama iblis. Enggak, Sekongkol gimana? begini Enggak Bang Dio, kau diam dulu Hendra, kau diam. Saya bawa Bang Dio itu pergi ke tempat yang tidak baik, perempuan apa. Nah, berarti saya ini kan sudah niat jahat, betul nggak Bang Dio? Betul. Jangan. Nah, ini Roh Kudus bawa Di sisi
Di sisi lain Kak, di sisi lain ini ya, kalau kita pakai logika ya, kita pakai logika sederhana sebagai manusia biasa. Di sisi lain, Yesus itu tidak mampu berbuat apa-apa karena dia dibawa oleh Roh Kudus, dia nurut aja, manut aja, dan dia nggak tahu akan dicoba iblis. Masa Tuhan kayak gitu? Kalau Tuhan kan bang, sebentar bang. Kalau abang pernah nonton superhero, Marvel atau X-Men atau apapun itu, kalau superhero itu jagoan bang, ya kan? Ini Yesus jangankan Tuhan, jagoan aja enggak. Kalau dia Tuhan pasti dia tahu dia akan dicoba iblis. Di dalam Kristen itu. Loh, kok salah? Saya kritik. Nggak, sekarang begini. Enggak, sebentar. Ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus itu, dia ikut enggak? Dia nurut enggak? Nurut. Iya, betul. Nurut kan dia? Nurut dia kan? Nah, itu dibawa kemana? Dicoba iblis kan? Si Lilis nanti kena. Nanti. Oh iya, sorry. Dicobai si Lilis kan? Sebentar dulu. Apa ketika Yesus dibawa roh ke padang gurun, ketika iblis mencoba Yesus, iblis mengikuti apa yang dikatakan iblis? Enggak. Iblis mengikuti apa yang bukan dikatakan masalah iblis. dia ngikut apa enggak. Bukan Begini, Bang Hendra, dengarkan Bang Hendra. Dia bilang tadi, kita, sebentar dulu Hendra, sebentar. Dia bilang ini, apakah Yesus waktu dibawa coba, apakah iblis mengikuti perkataan iblis? Berarti dia mengatakan Yesus adalah si Lilis. Parah kali Bang Hendra. Kita nggak berbicara, sebentar Bang Hendra. Kita tidak berbicara apakah Yesus di waktu itu ikut atau tidak ikut dari godaan percobaan iblis. Bukan itu yang kita bahas. Si Lilis. Tapi yang kita bahas, si Lilis. Nanti diulang-ulang. Yang kita ya. bahas adalah apakah percobaan itu terjadi? Jawabannya percobaan itu terjadi. Walaupun Yesus tidak mengikuti, tapi terjadi percobaan itu. Nah, apakah mungkin Tuhan itu dicobai oleh iblis? Gitu loh Bang. Lilis. Logikanya. Lilis. Kenapa si Lilis gelis nih ya? Kok gelis si Lilis? Iya, Lilis gelis. Enggak, kalau dengar Lilis itu kayak nama orang Sunda gitu kan. Iya, enggak lagian di sini enggak dikatakan Roh Kudus loh Bang Bio. Sebentar dulu. Enggak. Kok sebentar Hendra. Aku bicara juga. Ini maka Yesus dibawa oleh roh. Ini dikatakan roh karena Lilis juga itu adalah roh. Lilis itu roh. Iya, betul. Iblis itu juga roh. Ini roh mana yang membawa? Kita mengajari kami, ujilah roh itu. Apakah roh itu berasal dari Tuhan atau bukan? Ada juga di Roh dalam tidak Alkitab. kelihatan, bagaimana kamu mengujinya? Ini memang tidak kelihatan, Roh itu tidak tetapi kita bisa kelihatan. rasakan. Terus bagaimana Roh kamu apa? mengujinya? Loh, oke. Cara mengujinya gampang, Bu. Ketika orang dimasuki oleh kuasa kegelapan, itu roh apa yang masuki orang itu? Mana aku Ronta-ronta. tahu. Itu roh jahat. Nah, Itu terus roh bagaimana jahat. kau cara mengujinya? Kalau Roh Kudus datang dalam diri orang, dia akan merasakan. Bang Hendra, pertanyaannya gini Bang Hendra. Bagaimana kau menguji roh? Bagaimana caranya? Atau masuk ada laboratorium dulu? Atau masuk di inkubator? Kita bukan berbicara, kita berbicara roh. Ya, kenapa dikatakan di Iya, dalam kau Alkitab? bagaimana Aku tahu. caranya? Sebentar, Aku tahu, Bang dengarkan. Bio. Apakah roh itu Gimana? Begini, sebentar Hendra. Kita tempatkan dua manusia, ya kan? Dua orang di depan kita. Ini menguji roh ya. Roh Kudus apa roh Lilis yang ada di situ. Kita tampar yang satu. Kalau dia mengamuk, itu roh Lilis. Tapi kalau dia Bukan, tidak Kak. mengamuk, itu roh Kudus. Caranya bukan Coba sini ku tampar mukamu Hendra. Oke lah, kalau begitu kita kembali ke Paulus ya. Kita kembali ke Paulus. Ya. Mengujinya, dia bilang gini, kalau ada orang kesurupan itu roh Lilis. Kalau ada orang, kita tempatkan dua orang di depan, kita tampar nih, Pak. Kalau dia mengamuk berarti roh Lilis. Tapi kita tampar yang kedua kali, Pak. Kalau dia diam berarti roh Kudus. Begitu ya? Mengujinya Coba ya. sini ku tempelin mukamu Hendra. Kan tadi Anda mengatakan bagaimana cara menguji roh itu. Hah? Lagi. Hmm. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kau Bang Dio tampar dia, berarti kalau dia mengamuk ada Bentar, kalau kita berbicara tentang roh, kalian nggak bisa pahami karena Allah kalian bukan roh. Jadi Kami susah nggak untuk bahasa roh. sama roh sama kalian itu. Sekarang kita bandingkan aja. Enggak, gini loh Hendra. Begini aja, sebentar. Enggak, kasih aku bicara. begini aja. Ya, Sebentar kau kan dulu. paham, kami enggak paham. Oke, Enggak, kami enggak kasih paham sini, tentang kasih aku roh. bicara. Sekarang gue tanya, begini. Pertanyaanku begini Hendra, dengarkan Hendra. Sebentar dulu, biar Hendra, aku bicara. dengarkan. Tadi Anda bicara terus. Iya. Sekarang kita bandingkan. Kau kan sudah menyimpulkan kau lebih Sapa paham dulu. tentang roh. Assalamualaikum, Bang Ardi. Manusiawi ya. Sekarang Assalamualaikum Dok. Dr. Ardiansyah. Iya. Assalamualaikum Sadio. Lanjut. sekarang kita bandingkan ajaran Paulus dengan nabimu.
Itu Paulus Ya nanti kita bahas itu. Oke, kita bahas itu sebentar. Kita bahas itu sebentar. Kita bahas itu. Tapi kau jawab dulu. Kau kan mengerti tentang roh. Bagaimana caranya kau menguji roh itu? Gimana caranya? ada ayat di Alkitab, ujilah roh itu. Setiap roh Iya, bagaimana? Aku enggak tanya Bagaimana itu. caranya? Aku enggak tanya perintahnya. Caranya aku tanya. Gitu aja, jangan repot-repot. gampang ya. Caranya? Caranya? Bentar, ketika ada orang, misalnya ini ya, seperti halnya apa ya, pengajar, ya pengajar, mengajarkan lain Ya. dari Injil, ya orang itu yang dimaksud dengan iya karena dia dikuasai oleh roh jahat, oleh roh Enggak jahat. begitu. Berarti benar itu Kak Nora itu caranya. Kau datang ke sini depan, ku tempeleng mukamu. Nanti kalau kau marah berarti ada iblis dalam tubuhmu. Kita diskusi namanya itu. Sekarang kita bandingkan aja ajaran dengan Nabi Muhammad itu ya. Mana ajaran lebih manusiawi, ajaran Paulus atau Silakan Pak ajaran Ardi ya, saya sudah capek. Orang gila kayak gini diladenin. kalian yang gila yang ketawa jadi orang stres. Sekarang kita Ya bandingkan udah. aja ajaran Paulus ya sama nabimu. Paulus pernah nggak mengajari anak kecil? Sebentar, Anak kecil sebentar. apa hubungannya? Iya. Iya, Dok, siapa mau ladin nih? Dokter Radian saja. Apakah ajaran Iya. itu berasal dari Tuhan atau bukan? Silakan dok. Orangnya begitu. Berarti kalau ajaran itu salah, Enggak, berarti sebentar, kita komparasi dulu. Sebentar, komparasi dulu. Kalau Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi dan ada legitimasi dari Tuhan pencipta langit dan bumi dalam Al-Quran. Kita- Muhammad Rasulullah. kita diskusi sekarang. Dengar dulu, Ajarannya, bos. Komparasi bukan- kita. Komparasi sebentar. Iya, nanti kita masuk ke ajarannya. Layak nggak Paulus ini dikomparasi dengan Nabi Muhammad? Sebentar, komparasi. Nggak layak. Aku jelaskan dulu. Ya kita bahas Muhammad. Sebentar lah, satu-satu. Nah, tidak kita bahas Paulus. Katanya mau diskusi. Ya oke, silakan. Katanya mau diskusi. Oke. Anda ingin mengkomparasi, nanti lanjut sama Dokter Ardian saya. Aku cuman masuk ke prolog aja dulu. Ketika Anda ingin mengkomparasi antara Nabi Muhammad SAW dengan Paulus, berarti harus setara